Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi sehat walafiat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan rem depan cakram ya. Ini rem depan cakram ya, seperti ini. Nah, alat-alat yang kita butuhkan yang pertama adalah ya, kunci ya, ring ukuran 12-14 ya. Kemudian ada fat yang kita gunakan untuk melakukan pelumasan. Kemudian ada amplas untuk yang kita gunakan untuk melakukan pembersihan pada komponen. Kemudian jangan lupa majun ya. Baik, sebelumnya langkah yang pertama yang kita lakukan, kita kendorkan dulu atau kita lepaskan dulu baut pada sliding pin ya. Posisi leading pin berada di sebelah sini ya. Kita kendorkan dahulu, kita copot terlebih dahulu. Ingat putarannya jangan sampai salah ya. Kita copot. Nah, kemudian kita angkat kalipernya seperti ini. Kemudian kita bisa gunakan baut yang tadi kita gunakan untuk menyangga kaliper seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kita lepas kanvasnya, padnya, kanvas cakramnya ya, seperti ini. Seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pembongkaran pada kanvas cakram, selanjutnya kita melakukan pembersihan pada piringan cakram dengan menggunakan amplas seperti ini ya. Nah, jangan lupa kita amplas juga kanvasnya. Kemudian yang kedua, nah, misalkan pada saat pengamplasan rata seperti ini ya. Kemudian kita bersihkan dengan brake cleaner atau air udara dari kompresor. Nah, setelah kita lakukan pembersihan pada media, selanjutnya kita dapat melakukan pemeriksaan visual pada komponen-komponen rem. Pemeriksaan pertama kita bisa mengetahui kondisi dari piringan itu sendiri. Apakah piringan itu dalam kondisi lingkaran sempurna ataukah sudah ada yang pecah atau retak seperti ini ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan pemeriksaan pada selang fleksibel ya. Nah, kita lihat pada di sini selang fleksibelnya ya, bisa dilihat ternyata selang fleksibelnya sudah mengalami keretakan yang cukup parah, sehingga kesimpulan selang fleksibel harus sudah diganti ya. Khawatirnya jika terjadi kebocoran maka pengereman tidak akan maksimal atau mungkin blong. Kemudian visual yang ketiga, kita melakukan pemeriksaan dari kanvas itu sendiri. Apakah kanvasnya terkelupas atau pecah? Kalau terkelupas atau pecah berarti kesimpulan harus kita ganti. Kemudian visual yang keempat, kita melakukan pemeriksaan pada sliding pin ya, sliding pin pada bagian atas dan tadi sliding pin pada bagian bawah. Dengan cara seperti ini, kita naik turunan seperti ini, kemudian kita geser sambil geser kanan kiri ya. Kalau macet berarti kesimpulan terjadi keausan pada
sliding pin bagian atas. Kemudian kita juga periksa sliding pin bagian bawah. Apa sih efeknya jika sliding pin pada salah satu bagian macet? Mengakibatkan ya, jika sliding pin pada bagian atas yang macet sehingga pada bagian atasnya ini tidak bersinggungan atau tidak menekan pada piringan. Sedangkan jika yang bawah yang macet, maka bagian bawah mengalami tekanan yang kurang pada saat pengereman sehingga mengakibatkan keausan yang tidak merata pada kanvas cakram seperti itu. Kemudian kita cek pula yang kelima adalah kondisi dari sealnya ya, seal kaliper apakah terjadi robek atau kebocoran pada kaliper seperti ini ya. Kita juga cek ini sealnya pada sliding pin ya, seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan visual pada komponen rem cakram, selanjutnya kita melakukan pengukuran ya, untuk mengetahui apakah kondisinya masih layak digunakan atau tidak ya. Contoh ini adalah piringan, kita ukur menggunakan mikrometer, dan mikrometer yang kita gunakan harus dikalibrasi terlebih dahulu ya. Kita ukur seperti ini caranya, saya hanya menunjukkan caranya seperti ini. Kemudian kita putar stoppernya sampai antara anvil dan spindle menyentuh dari piringan ya, ya sampai dirasa cukup. Nah, kemudian kita baca berapakah hasil pengukurannya. Setelah kita tahu berapa hasilnya, kemudian kita bandingkan dengan nilai standar pada buku manualnya. Nah, tentunya antara satu kendaraan satu dengan kendaraan yang lain pastinya berbeda ya, seperti ini cara ukurnya. Kemudian setelah kita melakukan pengukuran pada piringan, kita melakukan pemeriksaan ketebalan pada kanvas ya, dengan menggunakan jangka sorong. Dan jangka sorong itu sendiri juga harus kita kalibrasi terlebih dahulu apakah jangka sorong dalam kondisi presisi atau tidak. Kita bersihkan ya, harus tepat 0 seperti ini. Nah, jika sudah, kita ukur berapakah ketebalannya, kemudian kita baca berapakah hasilnya, lalu kita bandingkan berapakah dengan nilai standarnya pada buku pedoman reparasi. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan kolengan pada piringan cakram ini. Ya. Kemudian kita pasang ya. Kita ukur kolengan pada piringan dengan menggunakan dial indikator. Kita pasang dial indikatornya seperti ini. Kita pasang, setelah kita pasang kemudian kita kalibrasi ya, dengan memposisikan skala pada jarum yang panjang seperti ini ke angka 0. Nah, seperti ini. Ya, cukup. Jika sudah dilakukan kalibrasi, ingat-ingat ini adalah titik awal pengukuran. Kita putar 1 kali putaran, kemudian kita lihat pergerakan jarum ke kanan atau ke kiri ya. Jika jarumnya hanya bergerak ke kanan berarti ke kanan saja, kalau ke kiri ya ke kiri saja. Kalau jarumnya bergerak ke kanan dan ke kiri, hasilnya dijumlahkan. Kita putar ya, mengambil angka 30 ke kiri, kemudian 10 ke kanan ya. Jarum kembali lagi ke angka 0, berarti pengukurannya sudah tepat. 30 ke kiri dan 10 ke kanan kita jumlahkan sama dengan 40. Kemudian 40 itu kita kalikan dengan ketelitian alat ukur ini, yaitu adalah 0,01, sehingga ditemukan hasilnya adalah 0,4 mm. Kemudian kita bandingkan dengan nilai standar pada buku pedoman seperti itu. Setelah kita lakukan
ya pemeriksaan ya dan pengukuran, maka selanjutnya kita melakukan perakitan kembali ya dengan cara jangan lupa kita beli pelumas dulu pada bagian yang perlu diberi pelumas, yaitu pada plat anti decit ya. Ini nah, selanjutnya jangan lupa pada kanvas juga kita beri ya bagian yang bersinggungan dengan, kalau ini adalah yang bersinggungan dengan kaliper, kita beri pelumas sedikit saja, tidak perlu banyak-banyak seperti ini. Kemudian ada kanvas bagian dalam ya, sekian dulu kita beli pelumas yang bersinggungan dengan piston kaliper. Nah, seperti ini. Kemudian kita turunkan kalipernya. Nah, jangan lupa kita pasang baut kaliper. Kemudian kita kencangkan ya. Jangan lupa kita kencangkan baut kaliper ini sesuai dengan spesifikasi pada buku panduan ya. Demikian dari Bapak bagaimana cara melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan pada rem depan cakram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.